mencari sumber anu dulu, sumber apa namanya, sumber batang dulu. Ini kan batang dari sini nih, batang dari sini. Nah ini sudah ada berbunga. Batang dari sini saya belokin. Ini kita berupaya agar tersiernya itu tumbuh kembangnya itu serempak. Tumbuh kembangnya itu serempak. Ini paling sekitar 2 ataupun 1 minggu nggak dipotong, nggak dirawat, tumbuhnya sudah segini. Awal kan tadi saya katakan bahwa pohon anggur itu nutrisinya selalu menuju ke ujung dan ujung. Nah ini kan kalau kita lihat di posisi ini, primer, sekunder, tersier, ada berapa batang tersier? 1, 2, 3, 4, 5, ini masih kecil-kecil, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah sekarang menanggulangi bagaimana terhadap perlakuan ini kita biarkan, tapi yang tersier yang lain yang sudah pada tinggi itu kita potongin. Ini kan saya membuat apa namanya, model Y ya, model Y, tapi separuh karena memang saya memanfaatkan tiang ini tetap bisa bermanfaat untuk menjalarnya tersier yang kiri maupun yang kanan itu juga ada. Ini kemarin saya potong di sini. Harapan saya sih memang berbuah karena memang bukan serempak, tapi ini enggak. Nah makanya di sini saya potong aja, plek, saya potong. Terus ini saya potong di sini. Nanti biar diikat. Kemudian ini juga sama. Ini berbuah kan. Kita potong. Tinggal pilih sekarang ini kan ada 2. Sebenarnya ini dua-duanya bagus sih. Mau pelihara 1, 2, oke. Tapi kalau mau hasilnya cakep ya cukup 1. Kalau tadi kan contohnya ada kanan kiri berbunga dari satu tersier kan, ya sambil 1 saja. Kita tinggal milih mana yang kira-kira lebih gemuk, bisa buang. Terus ini juga saya potong di sini. Nah, terus saya akan selalu konsisten di posisi ini, juga harus dibuang ini. Ini namanya tadi apa? Mata tunas air. Nah, mata tunas bat ini. Kalau pembuahan tinggal ini dilepas, klak. Ini nanti tumbuhnya dari sini insya Allah berbuah. Tapi ini belum karena apa? Ini kan masih terlalu kecil kan. Buang. Harapan saya sebenarnya rekan-rekan mahasiswa yang praktek di sini itu bisa ngerawat nanti sana separuh sini separuh. Ayo kita putar nanti sampai di sini ke sana nih. Ini segini kan sudah terlampau lebih kan, ini potong sini, diikat. Kenapa diikat? Biar satu sama yang lain itu nggak tempuk. Kenapa tempuk? Kalau tempuk itu menimbulkan jamur karena posisinya lembab. Walaupun ini hitungannya sudah ada UV-nya ya, tapi kan saya memang buat model agar kecukupan udara itu sangat, sehingga sebelahnya itu saya kasih gang, atasnya nggak saya kasih atap. Harapannya apa? Biar udaranya kenceng. Cuman efeknya kalau hujan ini tetap kena air. Tuh. Ini juga sama ini kenceng banget. Harus dibuang ini. Makan di sini, plek. Ini buang, terus ke bawah. Nah, yang tadi saya bilang, kalau nggak ada daun, ini ada apa namanya? Ada mata tunas air. Saya biarkan. Harapannya apa? Ini mengalami melakukan pencernaan, terus itu untuk pembesaran batang ini. Nah, ini kan ada daunnya kan, dan daunnya bagus, buang. Ini kita buang. Pakai tangan boleh, pakai gunting juga boleh lah. Terus setiap itu malainya juga saya buang. Malai itu sulur lah ya, bahasa Jawa ini sulur. Buang. Kenapa? Karena memang kita gunakan untuk sistem pengikatan.
Kalau nggak diikat ya memang fungsinya tuh. Tapi kalau kadang-kadang kalau ini nggak kita buang, itu dia mengikat sama tetangganya itu kencengnya minta ampun. Rumus suksesnya saya diantaranya ya, ini kalau dilihat itu kan secara kasat mata kira-kira nih untuk jamur kecil, banyak jamur apa tidak ada jamur? Sedikit, tapi banyaknya bolong-bolong. Oh, bolong-bolong. Kalau bolong-bolong kan bukan jamur, tapi ini kayak model ini. Belalangnya Pak. Cuman kadang-kadang kalau saya sih tak biarin. Oh memang makanya daun ya. Cuman kalau kakak saya ini yang tukang pembunuh itu belalang itu. Kalau saya lihat aja sambil tapi cuma tak lempar aja. Sebenarnya juga ada obat anti itu. Terus pengobatan yang saya lakukan, saya lebih pada posisi sistem yang organik. Contohnya organik itu saya gunakan sisa-sisa rokok yang tanpa busa itu, kretek. Nah itu saya rendem. Terus atau kalau punya mesin blender, tambah lagi dengan campur dengan daun sirsak, blender direndam ya 1 jam 2 jam, atau kalau mau cepet lagi dimasak. Nah kandungannya itu, airnya itu kemudian nanti dimasukkan dengan takaran tertentu, itu terus disemprotin. Nah tapi variatif itu ada beberapa obat yang saya gunakan, diantaranya juga ada diantaranya, tapi saya tidak merekomendasikan mengendorse ya. Itu amistartop ataupun sejenisnya, pokoknya ada tulisan fungisida lah, pestisida lah, kita lihat jenis-jenisnya kan, ini penyakitnya apa. Kita memang kembali lagi, kalau saya melakukan pengobatan apakah jenis organik atau jenis obat-obatan yang kimia, itu saya lakukan dengan konsisten seminggu sekali saat saya pulang. Dan yang boleh melakukan penyemprotan itu nggak boleh orang lain kecuali saya, karena memang saya wajib tahu persis ini kandungannya berapa, takarannya berapa, kecukupannya berapa. Ada hal lain yang mungkin, tapi ini perlu penelitian jauh. Cuman beberapa kali saya coba, diantaranya ini yang bisa jarang jamurnya itu, saya menggunakan sisa obat manusia yang sudah daluarsa. Saya masukkan ke dalam botol. Setelah itu dengan dosis tertentu saya masukkan ke tempat penyemprotan itu, saya kasih dengan campuran obat yang memang asal usulnya POC itu, pupuk organik cair itu, dari diantaranya ada daun bawang merah, bawang putih, itu kan yang sisa-sisa masak di rumah itu saya ambil, saya masukkan di situ. Nanti kita bisa lihat. Nah itu saya campurkan antara obat yang expired itu dengan POC itu jadi satu. Alhamdulillah hasilnya seperti itu. Terus ada juga yang orang Jawa Timur yang menemukan itu, kalau sudah pernah mendengar nama jakaba. Jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Nah kalau punya sisa air leri yang pertama kali itu jangan dibuang sayang, tapi disimpan, kemudian nanti akan menimbulkan jamur. Nah jamur itu nanti akan menjadi biang. Nah biang itulah kemudian kita semprotkan untuk mempercepat proses fotosintesis, bagus. Kemudian kalau untuk dikocorkan juga bagus. Sekarang kita lihat jakabanya.